Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar? Luar biasa. Salam sehat. Naik perahu di Danau Toba. Tidak lupa memancing ikan. Perkenalkan diri ke Anda. Saya hendak ingin berteman. Apa itu BLC? Building Learning Commitment. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Building Learning Commitment adalah membangun komitmen belajar. Komitmen belajar tentunya dari peserta diklat. Kesuksesan diklat ada 3 unsur yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah peserta diklat, yang kedua adalah panitia diklat, dan yang ketiga adalah fasilitator atau widya iswara yang mengampu materi dalam diklat. Dalam kaitannya dengan building learning commitment yang dibangun kesuksesannya, salah satunya adalah peserta diklat. Peserta Bapak Ibu sangat heterogen. Dari 40 orang ini Bapak Ibu sangat bervariasi, baik itu dari latar belakang pendidikan, baik itu dari umur, baik itu sosial ekonomi, jenis kelamin, suku, agama, dan lain sebagainya. Maka dalam building learning commitment perlu ditekankan komitmen peserta dalam mengikuti diklat. Komitmen adalah janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Semangat yang kuat untuk belajar dari peserta diklat dan didukung kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dari fasilitator merupakan kombinasi yang mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal dari sebuah diklat. Target belajar Bapak Ibu dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan peserta setelah proses diklat itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, terciptanya komitmen bersama peserta untuk saling bekerja sama dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian diklat sehingga tujuan diklat dapat tercapai. Adapun agenda dalam pembelajaran kali atau dalam building commitment ini, yang pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah gaya belajar, yang ketiga adalah norma, dan yang keempat adalah pembentukan perangkat kelas. BLC adalah suatu proses pembelajaran untuk mempersiapkan peserta guna mengikuti proses belajar secara individual, kelompok, dan menyeluruh, yang mengubah diri ke arah positif baik secara intelektual maupun secara emosional. BLC merupakan suatu proses membangun komitmen peserta diklat untuk mengikuti proses belajar secara individu, kelompok, maupun bersama-sama secara menyeluruh dalam upaya mengembangkan wawasan intelektual maupun emosional. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal saya sudah memberikan salam semangat pagi. Itu adalah merupakan yel-yel untuk memotivasi kita dalam proses pembelajaran. Lebih-lebih kita sekarang ini adalah merupakan pembelajaran daring atau online yang tidak berinteraksi secara langsung. Itu artinya yel-yel penyemangat dari Bapak Ibu harus termotivasi dan ditingkatkan secara kontinu. Misalnya, 1.
semangat pagi. Nah, saya memang sengaja tidak mengucapkan selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat yang lainnya. Karena situasi semangat pagi adalah bagaimana kita menumbuhkan semangat kita pada saat pagi hari. Dan salam sehat. Tentunya Bapak Ibu ketahui bersama, kita ada di COVID-19. Bagaimanapun kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah dan untuk menjaga kesehatan selalu, meningkatkan imun kita sehingga kita selalu sehat walafiat. Sehingga kita dapat mengikuti pelatihan atau diklat ini dengan sebaik-baiknya. Setuju Bapak Ibu? Pasti setuju tentunya. Yel-yel kita, misalnya, halo, Bapak Ibu menjawab, hai. Artinya kalau sudah begitu, ada semangat untuk melakukan suatu aktivitas kembali. Dari yang diam, kadang-kadang loyo. Kalau ada fasilitator atau widya suara ngomong, halo, dijawab, hai. Hai, halo. Apa kabar? Luar biasa. Kita kembali ke laptop. Artinya kita siap untuk melaksanakan do everything. Are you ready? Yes, yes, yes. Are you ready? Yes. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah perkenalan. Tentu dalam perkenalan ini, yang pertama melakukan perkenalan adalah saya sendiri, selaku fasilitator atau widya suara mengampu materi PLC ini. Nama saya Iwayan Arya Adnyana. Kalau sudah berbicara tentang Wayan, kita asli orang Bali Bapak Ibu. Bali asli Bapak Ibu. Ya, saya dilahirkan di sebuah desa, di Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Saya sudah memasuki umur 45 tahun, ya sudah tua Bapak Ibu. Saya mempunyai 3 anak, 1 istri. Walaupun istrinya itu 3 artinya ya, tapi saya punya 1 yang setia. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi pada saat kita akan melakukan interaksi pembelajaran karena kita online, jadi nomor telepon ini perlu dicatat Bapak Ibu. Siapa pengampunya nanti nggak tahu nanti siapa pengampu materi ini gitu loh. Baik Bapak Ibu siap? Email kadang-kadang untuk berinteraksi. Nomor alamat suatu saat ketika Bapak Ibu ke Bali akan untuk berkunjung, pintu selalu terbuka untuk Bapak Ibu. Sebelum menjadi widya iswara ahli muda di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, saya juga pernah menjadi seorang guru SMA, guru pendidikan agama Hindu, menjadi dosen tidak tetap di HIAD Denpasar, pengampu mata kuliah Bahasa Jawa Kuno dan Sejarah Kebudayaan Hindu. Pada tahun 2009, saya lolos CPNS di PDK Denpasar dengan formasi Cawi atau Calon Widyaswara Pendidikan Agama Hindu. Sehingga pada tahun 2017 setelah mengikuti TOT, Training of Trainer, sehingga menjadilah widyaswara ahli muda Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Sehingga pada saat ini, pada kali ini kita bisa bertemu walaupun di dunia maya Bapak Ibu. Pendidikan Bapak Ibu, saya kira tetap ya, kecuali TK mungkin saya karena saya di desa tidak pernah ikut atau mengikuti taman kanak-kanak langsung ke SD ya. SD, SMP, SMA, diploma, D2, universitas dan sampai S2 di IAD Denpasar Bapak Ibu. Itu sekilas tentang perkenalan saya kepada Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia. Silakan untuk Bapak Ibu, karena kita jauh di sana, nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah video perkenalan langsung untuk semua peserta diklat yang berbahagia. Tujuan perkenalan ini tidak semata-mata perkenalan Bapak Ibu, tetapi saling mendapatkan atau menyampaikan informasi, saling mengenal potensi masing-masing, menambah keterbukaan
memupuk pengertian untuk bersaling bertukar pengalaman, membina kerjasama, memperlancar komunikasi, memberikan suasana kehangatan dalam sebuah kelompok. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekarang ini akan menampilkan sebuah gambar. Ada gambar yang berisi air, Bapak Ibu. Air yang memang sudah terisi. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang memang 2/3. Itu artinya Bapak Ibu datang dalam atau mengikuti diklat ini bukan ibaratnya gelas kosong. Terisi artinya Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan sejenisnya. Untuk mengikuti diklat ini Bapak Ibu haruslah, saya ingin Bapak Ibu mengosongkan gelas-gelas itu terlebih dahulu, agar Bapak Ibu siap untuk menerima masukan, menerima informasi dari Widya Iswara. Sehingga tidak ada kesan peserta itu walaupun seperti tadi ya, ada karakter. Tentunya dari 40 orang ini karakternya berbeda-beda. Mungkin ada egonya, ada dan lain sebagainya. Itulah hal sehingga kosongkanlah gelas yang ada sekarang ini. Gambar selanjutnya Bapak Ibu, ada isi gelas yang bervariasi. Setelah Bapak Ibu mengosongkan, setelah ikut diklat, berbaur dengan teman-teman, tentunya akan ada gelas-gelas variatif yang ada isi jus, ada isi lemon, ada isi teh, ada isi es jeruk, dan lain sebagainya. Itu artinya Bapak Ibu mempunyai variatif. Setelah mendapatkan ilmu, setelah mengikuti diklat, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi baik itu dari fasilitator atau Widya Iswara maupun dari teman-teman sejawat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam upaya mengembangkan diri diperlukan komitmen untuk terus-menerus belajar dalam kondisi apapun. Seperti saat ini Bapak Ibu. Kita ada di jalur, kita ada di COVID-19 yang memang belum ada obat. Tetapi kita tetap melaksanakan aktivitas kita. Kita tetap sebagai tanggung jawab moral kita, tetap kita belajar. Karena memang mengingat pembelajaran itu tidak mengenal batas waktu. Long life learning. Menurut Profesor Prahalan menyatakan, if you don't learn, you don't change, you will die. Itu artinya, setelah menjadi seorang guru, setelah menjadi seorang pegawai, setelah menjadi seorang PNS, tidak lantas berhenti untuk belajar, tetapi tetap harus belajar, termasuk melalui diklat pada kesempatan kali ini. Never stop learning. Bapak Ibu yang saya hormati, berucap syukurlah Bapak Ibu, karena beruntung sudah dapat mengikuti diklat online. Di luar sana, masih banyak teman-teman kita, guru-guru yang lain masih memerlukan informasi untuk meningkatkan wawasan ini. Untuk itu, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang mengikuti diklat untuk kali ini. Setuju? Ada 7 kebiasaan yang sangat efektif menurut Stephen R. Covey. Yang pertama adalah jadilah proaktif. Mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan Anda dan bagaimana mereka terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan adalah faktor determinasi untuk efektif dalam kehidupan. Mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang Anda buat dan konsekuensi berikut. Covey mengartikan tanggung jawab atau responsibility sebagai responsibility atau kemampuan untuk melakukan respon atas stimulus yang dihadap. Kebiasaan yang kedua adalah mulailah dari akhir dalam pikiran. Temukan diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai karakter dan tujuan hidup Anda yang sangat penting. Gambarkan atau bayangkan karakteristik ideal untuk setiap peran yang berbeda dan hubungan dalam hidup Anda. Kebiasaan yang ketiga, dahulukan yang utama. Rencanakan, prioritaskan, eksekusi tugas-tugas Anda berdasarkan skala
kepentingannya lebih dahulu dibandingkan skala urgensinya. Evaluasi apakah usaha yang sudah Anda lakukan sudah sesuai dengan nilai karakter yang Anda inginkan. Mendorong Anda semakin dekat pada sasaran, memperkaya peranan dan hubungan. Kebiasaan yang keempat, berpikir menang-menang. Benar-benar berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian saling menguntungkan dalam hubungan Anda. Nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang telah mendapatkan keinginannya. Kebiasaan yang kelima, berusaha untuk mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi orang lain yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan dan berpikiran terbuka untuk dapat Anda pengaruhi. Ini menciptakan suasana kepedulian, menghormati, dan pemecahan masalah secara positif. Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif. Sehingga untuk mencapai tujuan, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya dengan secara sendiri-sendiri. Mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang untuk mendorong kontribusi yang berarti dan permodelan kepemimpinan inspirasional dan mendukung. Sedangkan kebiasaan yang ketujuh adalah asahlah gergaji. Seimbangkan dan perbarui secara terus-menerus sumber daya, energi, kesehatan Anda untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, jangka panjang, dan efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan ke gaya belajar. Bapak Ibu sendiri ketahui, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditorial, dan kinestik. Visual adalah belajar dengan cara melihat, auditorial belajar dengan cara mendengar, dan kinestik belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat orang-orang yang visual. Di antaranya rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, teliti terhadap detail, mementingkan penampilan, pengeja dengan baik, mengingat apa yang dilihat daripada didengar, mengingat dengan asosiasi visual, lebih suka membaca daripada dibacakan, mempunyai masalah mengingat instruksi kecuali ditulis, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, membaca cepat dan tekun. Nah, itulah orang-orang visual. Sedangkan orang-orang auditorial adalah yang pertama, berbicara kepada diri sendiri, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, kesulitan untuk menulis tapi hebat dalam berbicara, berbicara dengan irama yang berpola, biasanya pembaca yang fasih, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan, suka bercanda, berdiskusi, dan menjelaskan. Ada masalah pada pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, lebih suka mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Sedangkan orang-orang kinestetik, yang pertama adalah berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain, selalu berorientasi dengan fisik, dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan otot-otot yang besar, belajar melalui praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam
dalam waktu lama, tidak dapat mengingat geografi kecuali pernah ke tempat itu, menggunakan kartu-kartu yang mengandung aksi, ingin melakukan segala sesuatu, menyukai permainan yang menyibukkan. Nah, itulah gaya belajar. Bapak Ibu termasuk gaya belajar yang mana? Nah, Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Bapak Ibu yang tahu sendiri. Silakan. Selanjutnya kita akan memasuki materi norma-norma. Dalam mengikuti diklat, ada norma-norma yang harus ditaati bersama. Norma-norma itu sangat penting dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Peserta diberikan kesadaran bahwa selama diklat tidak diberi kebebasan 100%, tapi tetap terikat dengan norma atau aturan yang berlaku untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kelas dalam suatu diklat dapat dianggap sebagai suatu komunitas sosial yang memiliki batasan dan aturan yang perlu ditaati oleh semua anggotanya yang tergabung di dalamnya. Di dalamnya ada norma-norma yang harus dilaksanakan, itu adalah norma positif, dan harus dihindari, itu adalah norma negatif. Kelompok sosial yang baik adalah kelompok yang setiap anggotanya memiliki komitmen tinggi, saling menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semua peserta memiliki komitmen tinggi, bersedia untuk mengubah dirinya, mengubah sikapnya, mengubah perilakunya dan kebiasaannya demi tercapainya tujuan pembelajaran dengan kualitas memuaskan. Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila tercipta suasana yang fun, fresh, fokus. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu adalah orang dewasa. Jadi pembelajarannya pun adalah pembelajaran orang dewasa. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa adalah yang pertama, prinsip kesiapan untuk belajar, readiness, kesiapan fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, prinsip pentahapan belajar, squeezing, setahap demi setahap, runtut, logis, dan berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip pemahaman, understanding, bahan ajar mempunyai makna sesuai kebutuhan dan manfaat bagi kehidupannya. Yang keempat adalah prinsip peran serta atau partisipan, sedangkan prinsip yang kelima adalah prinsip balikan atau feedback. Peserta orang dewasa akan bersemangat apabila mengetahui hasil belajar yang telah dicapai. Komitmen dalam belajar yang pertama adalah waktu yang tersedia untuk belajar. Yang kedua, bakat dan minat untuk belajar. Yang ketiga, kualitas pembelajaran. Yang keempat, kemampuan menangkap materi yang disajikan, ketekunan, dan komitmen. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, keinginan harapan adalah impian bersama. Dapat diwujudkan dengan kebersamaan dan memaksimalkan kesamaan dan perbedaan. Satukan hati dan pikiran kita adalah learning community yang sama-sama belajar dan belajar bersama-sama. Kunci keberhasilan dalam diklat, kemauan untuk berubah menjadi lebih baik melalui belajar, dorongan ingin tahu, curiosity, ingin berhasil, competence, ingin bekerja sama, reciprocity. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan dengan pemilihan pengurus kelas. Pemilihan pengurus kelas ini wajib, paling tidak Bapak Ibu ada wakil ketua kelas untuk memanage, untuk menjadi leader dari 40 orang peserta ini. Ketua kelas penting dibentuk untuk menjembatani dengan panitia maupun widya suara mewakili peserta diklat yang lain, sehingga proses pembelajaran bisa tercapai seperti apa yang ingin. Proses membangun komitmen ini dibentuk upaya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, karena hanya dengan pembelajaran yang menyenangkanlah tujuan akan tercapai. Kalau Anda pergi ke sawah, singgahlah ke ladang saya. Kalau ada kata saya yang salah, sekiranya maafkan saya.
Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semangat pagi, 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 pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Salam.